ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, untuk membuat keyakinan kelas kita harus memiliki mimpi dulu. Misalnya kelas kita ingin seperti apa? Coba Ibu mau tanya dulu. Kelas kita kira-kira ingin seperti apa dulu? Bersih, apalagi? Sehat. Bertingkat. Boleh, apalagi? Kuat. Boleh, apalagi selain itu? Indah. Nah, kira-kira kalau kelas kita indah, kita harus bagaimana? Harus bersih-bersih setiap hari. Apalagi? Membuang sampah. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Apalagi? Ya, jangan membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Apalagi? Jagalah kebersihan. Tadi katanya kelas kita ingin kuat, berarti kita harus bagaimana menjaga di dalam kelas? Harus apa? Harus bersih, apalagi? Apalagi? Tidak boleh apa dengan teman? Tidak boleh bertengkar. Berarti harus menjaga apa? Selain kebersihan, kerukunan. Nah, coba Ibu minta siapa yang mau ke depan membuat keyakinan di dalam kelas. Yo, Areta, silahkan. Ya, mau boleh. Yo, Areta. Ya, silahkan. Areta bikin. Yo, tulis Areta keyakinan kelasnya apa? Yang lain siap lagi selain Areta, nanti mau siapa? Rizka, boleh. Ya, siap-siap yang lain. Ya, apa? Terus membuang pada ya, bagus. Terima kasih ya Areta ya.
Dari Areta katanya membuang sampah pada tempatnya. Siapa lagi? Kenjio, iya. Di sana boleh. Iya. Tulis di sana. 1 boleh. Kedua ya berarti. Udah? Apa lihat Kenjo kasih nomor 2 di situ. Nah, di sini sayang, di sini nih. Nah, menjaga lingkungan boleh. Lalu Rizka, ya Rizka. Ya Rizka. Apa Rizka? Datang tepat waktu. Ya Rizka apa? Datang tepat waktu. Boleh. Lanjut Nadila. Nadila. Nanti habis ini Aska ya. Yo, habis ini Aska. Arkan boleh. Ayo Aska. Nadila apa? Menjaga kerukunan. Boleh. Lanjut Aska. Aska. Mana Aska sudah? Apa Aska melaksanakan piket? Boleh. 1 lagi. Ayo Mutia. Mutia 1 lagi. Apa? Menjaga ya, terima kasih ya. Nah, dengarkan jadi untuk
keyakinan kelas 3 yang pertama tadi apa? Apa? Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua apa? Yang kedua, menjaga lingkungan. Yang ketiga apa? Datang tepat waktu. Yang keempat, menjaga kerukunan. Yang kelima apa? Melaksanakan piket. Yang terakhir apa? Menjaga kebersihan. Nah, ini nanti harus kita laksanakan. Bagaimana kalau yang tidak melaksanakan? Dihukum. Dihukumnya apa? Oh, disuruh membersihkan toilet. Bagaimana, semuanya setuju tidak? Jika ada teman kalian yang tidak mengikuti keyakinan kelas, katanya disuruh membersihkan toilet. Setuju? Nah, ingat, ini adalah keyakinan dari kelas kita. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Raja, yang saya hormati rekan-rekan guru SDN Raja. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya mengalir kepada kita hingga yaumul akhir nanti. Yang pertama, di sini saya akan memaparkan mengenai budaya positif di sekolah. Ya, di sini budaya sekolah merupakan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang dibangun dalam jangka lama yang tercermin pada sikap keseharian dari seluruh warga sekolah. Adapun tujuannya di sini, tujuan dari budaya positif di sekolah yaitu membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid untuk mencapai visi sekolah. Karena setiap sekolah pasti memiliki visi sekolah, di mana setiap sekolah itu memiliki cita-cita untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Dari sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri? Ialah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya misalnya ada anak yang tidak terlambat sekolah, tetapi itu hanya karena takut anak tersebut itu dihukum oleh gurunya. Nah itu. Sedangkan yang kedua yaitu untuk mendapatkan
imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya seperti kalau ada anak ya, misalnya nanti kalau ada juara satu, mama kasih hadiah ya. Nah, anak itu pintar itu karena suatu imbalan, bukan dari kesadaran anak itu sendiri. Dan ada yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka capai. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini keyakinan kelas itu sendiri biasanya yang terlibat di sana adalah guru beserta murid. Nah, di sini menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, jadi kalau kita di kelas membuat keyakinan kelas, kita boleh terhadap murid itu bebas membuat. Misalnya kita mau membuat keyakinan kelas kita itu seperti apa, tapi dengan kalimat yang positif, jangan negatif. Misalnya jangan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu termasuk kalimat negatif. Kita ubah menjadi positif, misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu mungkin. Dan biasanya paling banyak itu untuk keyakinan kelas bisa jadi bisa 10 ya. Jangan terlalu banyak kalau membuat keyakinan kelas. Nah, di sini juga ada pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif seperti tadi yang kalimat negatif itu harus dirubah menjadi kalimat positif. Ada juga di sini keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, kalau yang ini keyakinan kelas sebaliknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yaitu di lingkungan kelas itu sendiri. Jadi tidak boleh semua kelas itu sama keyakinannya, karena harus sesuai dengan kebutuhan kelas itu sendiri. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Jadi semua murid itu boleh memberikan pendapatnya dan nanti bersama-sama kita pilih. Misalnya muridnya ada 20. Nah, kita pilih dipersingkat atau sedikit jadi 10. Kita cari yang istilahnya ini bagus untuk dibuat keyakinan kelas itu sendiri.
di sini juga bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi jika nanti keyakinan kelas itu sudah tidak sesuai dengan yang akan datang, bisa diganti lagi, bisa setiap hari atau bisa seminggu sekali dibuat keyakinan kelas. Jadi nanti anak itu ketika berada di sekolah itu, misalnya ini kelas kita mau bagaimana? Oh, kelas kita ini bersih, ketika pembelajaran tertib. Jadi anak itu membuat suasana kelas itu bukan karena keterpaksaan. Kalau sudah ada keyakinan kelas, jadi karena kesadaran mereka sendiri. Nah, di sini ada kegiatan tugas saya dan tugas kamu. Nah, di sini ada tugas guru, yaitu mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas, menjalankan keyakinan kelas, dan peduli terhadap semua murid. Nah, itu adalah tugas guru. Sedangkan tugas murid yaitu belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari dirinya, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan serta memeriksa tugas kembali. Nah, ini ada juga kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Di sini ada terdengar. Misalnya di sini satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, itu terdengar. Kita bisa selesaikan ini bersama atau terima, tolong ya, permisi. Nah, itu adalah salah satu dari terdengar. Adapun terlihat di sini, berempati terhadap perasaan orang lain, seperti perasaan terhadap teman atau terhadap guru bisa. Di sini ada berperilaku juga, seperti tersenyum ramah, memberikan salam hormat jika bertemu dengan guru, ya. Nah, ini adalah contoh dari murid kelas 1 ketika membuat keyakinan kelas, ya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di sini bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini ada sebuah kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, ini yang tadi, yang 5 kebutuhan dasar manusia. Berarti dari kasus Doni ini, kira-kira kebutuhan mana yang oleh Doni tidak terpenuhi? Bertahan hidup. Apa Doni?
makanan terhadap temannya. Selain lapar itu kan ada juga yang bertahan hidup. Nah, di sini ada. Nah, iya betul, bertahan hidup merupakan salah satunya kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu kesehatan, rumah, makan seperti Doni. Nah, itu karena Doni lapar sehingga dia mau tidak mau meminta makan paksa terhadap temannya. Adapun di sini kasih sayang dan rasa diterima, ya. Di sini kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Adapun di sini mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Dan mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, ini dari kasih sayang dan rasa diterima. Adapun ini kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, seperti menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan, memiliki rasa harga diri, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, diakui, dihormati, keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, ini salah satu dari penguasaan. Nah, kalau ini adalah kebutuhan kebebasan. Ya, seperti kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memilih pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang, menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Nah, itu dari kebebasan. Nah, kalau ini kesenangan ya. Kalau dari kesenangan seperti mencari kesenangan bermain, tertawa, menikmati apa yang dilakukan, berkonsentrasi tinggi, serta hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, melucu, dan juga menggemaskan. Nah, di sini coba dari 5 kebutuhan tadi ada perilaku siswa. Yang pertama, siswa ingin orang menyukai saya. Kira-kira ini kebutuhannya apa ya? Dari tadi yang 5 kebutuhan itu. Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, di sini ada duduk di sekolah adalah hal yang sulit untuk saya. Kira-kira kebutuhannya apa? Coba kita lihat. Hebat, pintar.
ada lagi saya malu karena sepatu saya sudah jebol. Nah, kira-kira ini apa? Sepatu tadi apa? Bertahan hidup. Karena bertahan hidup itu harus pada rumah makan, ya. Lihat lagi, saya tidak suka membaca dalam jangka waktu lama. Kira-kira apa ini? Kebebasan. Kita lihat. Wah, pintar, kebebasan. Saya senang membuat orang lain tertawa. Apa ini kebutuhannya kira-kira? Kesenangan. Coba lihat. Hebat, kesenangan. Saya ingin ruang kerja atau meja kerja saya rapi. Apa kebutuhannya ini? Apa ya? Kesenangan. Coba kita lihat. Penguasaan. Ya. Ya. Penampilan saya sangat penting bagi saya. Kebutuhan apa ini? Penguasaan. Coba kita lihat. Hidup. Iya. Saya tetap akan melakukan suatu hal walau teman-teman saya tidak suka. Apa? Coba kita lihat. Pintar apa yang teman-teman saya pikir tentang saya itu penting. Ini ibu-ibu murid membantunya sudah hebat-hebat ya. Udah tahu ini hampir semuanya. Nah, sekarang di sini mengenai dunia berkualitas. Nah, di sini dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran presentasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, di sini ada strategi, yaitu murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasuki hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Ya. Yang pertama yaitu penghukum. Dan ini adalah contoh dari penghukum. Ulangi. Nah, di sini dari 5 posisi kontrol guru, salah satunya ada posisi penghukum. Nah, ini salah satu contohnya dari posisi penghukum.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu adalah contoh posisi penghukum. Nah, biasanya ini Bapak Ibu suka melakukan proses penghukum ini terhadap murid-murid tidak? Alhamdulillah tidak ya. Karena kalau kita melakukan itu, efeknya nanti anak-anak itu tumbuh rasa benci terhadap Bapak Ibu guru ya. Nah, ini yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, ini salah satu contohnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, itu juga tidak baik ya. Karena nanti membuat anak itu merasa minder, merasa bersalah terhadap dirinya sendiri. Nah, ini yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman, guru sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu.
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu posisi guru sebagai teman. Adapun ini posisi guru sebagai pemantau, salah satu contohnya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ada lagi di sini yang terakhir yaitu guru sebagai manajer. Ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren,
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, dari kelima posisi kontrol yang menurut Bapak Ibu guru yang baik kira-kira yang mana ya? Iya, bagus. Berarti sudah paham ya semuanya. Jadi yang paling baik itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sekarang di sini ada segitiga restitusi ya. Nah, untuk pertama segitiga restitusi ini yaitu menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Biasanya ini ketika siswa ada masalah ya biasanya. Di sini untuk menstabilkan identitas. Nah, kita bisa menanyakan kalimat seperti membuat kesalahan yang sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah itu. Jadi di sini membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, itu termasuk ke menstabilkan identitas. Nah, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini kita setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti kita menyampaikan pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu kan? Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Atau menurutmu benar tidak sikap yang sudah kamu lakukan ini? Menurutmu hal apa yang salah dari masalah atau peristiwa ini? Nah, itu untuk pertanyaan mengenai validasi tindakan yang salah ketika ada murid melakukan kesalahan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini bisa kita ajukan pertanyaan seperti nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi ketika ada murid melakukan kesalahan, kita jangan langsung menghukum, tetapi kita lakukan restitusi segitiga dan kita tanyakan tadi masalahnya apa, terus kita nanti validasinya, dan terakhir kita menggunakan keyakinan. Di sini juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. Kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan mulai akan berlakunya usaha untuk memperbaiki masalah. Nah, di sini ada mengenai harapan guru dapat menerapkan posisinya tadi yaitu sebagai manajer ya. Dan di sini bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan.
Jadi bisa tidak semua dari segi yang ingin dilakukan atau dari menstabilkan identitas langsung menanyakan keyakinan bisa, atau dari validasi menanyakan itu bisa. Jadi tidak harus selalu eh, tiga ini. Nah, di sini ada menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Diharapkan dapat kembali pada kelompoknya dengan menjadi pribadi yang lebih kuat, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, serta yang terakhir semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Nah, ini mungkin pemaparan hari ini dari saya, cukup sekian. Ada pertanyaan atau sudah cukup saja? Bagaimana Bu Neng? Sudah? Sudah. Jelas. Terima kasih. Kalau begitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan anak-anak duduk. Apa kabar kalian hari ini, sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, kalau sehat semuanya ya. Apa kalian tahu kenapa kalian Ibu panggil hari ini? Tidak tahu, Bu. Nah, tadi Ibu mendengar dari teman kalian. Katanya kalian hari ini bertengkar di kelas, betul tidak itu? Betul, Bu. Coba Angel katakan, kenapa kalian bisa bertengkar? Karena Reza mematahkan pulpen saya, Bu. Saya tidak terima karena itu pulpen kesayangan saya, Bu. Resa, apakah betul itu yang dikatakan Angel? Tidak, Bu, karena saya tidak sengaja mematahkannya. Baik. Nah, Ibu juga dulu waktu kecil pernah seperti Angel. Ketika pulpen Ibu patah oleh teman Ibu akan marah. Itu tidak apa-apa ya kalau kita marah karena itu pulpen kesayangan kita. Nah, begitupun dengan Resa. Kalau kita dituduh melakukan sesuatu, kita pun pasti akan merasa kesal. Tetapi Angel, dengan kamu tadi marah terhadap Resa, apakah pulpen itu akan kembali utuh kembali? Tidak, Bu. Tidak, betul. Sekarang Resa dengan tadi Resa marah-marah, apakah pertemanan kalian akan tetap terjaga? Tidak, Bu. Tidak, ya akan menjadi renggang. Sekarang Ibu mau tanya, masih ingatkah dengan perjanjian kelas kita? Ingat, Bu. Apa perjanjian kelas kita? Tidak boleh bertengkar dan harus hidup rukun dengan sesama teman. Betul, kita harus hidup rukun, tidak boleh bertengkar. Sekarang Angel, bagaimana cara memperbaikinya sekarang kesalahan tadi yang telah terjadi? Dengan meminta maaf kepada Resya, Bu. Betul. Kalau Reza, bagaimana cara memperbaikinya? Maafkan Angel, Bu. Baik. Kalau sekarang kalian sudah mengetahui bagaimana cara memperbaikinya, silahkan kalian memaafkan. Saya minta maaf ya, Resya. Saya juga, Angel. Baik. Nah, sekarang kalian sudah saling memaafkan. Sekarang kalian boleh masuk ke dalam kelas lagi. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi
Amalia Salsabila, siswa dari SDN 2 Purwaharja. Menurut saya, menyelesaikan kasus tersebut sangat tepat karena fokus pada penyelesaian masalahnya, tidak mencari siapapun yang benar dan siapapun yang salah. Siswa merasa aman dan nyaman sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk Resa. Apa kabarnya Resa hari ini, sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Apakah Resa tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak tahu, Bu. Nah, belakangan Ibu lihat Resa itu jadi sering datang kesiangan, sehingga tidak mengikuti pembiasaan di dalam kelas. Ibu mau tahu apa penyebabnya Resa datang kesiangan? Saya tidur terlalu malam dan saya bangun kesiangan. Baik, kalau seperti itu hal yang biasa ya. Ibu juga dulu pernah seperti itu, karena ibu tidur terlalu malam sehingga bangunnya kesiangan. Tetapi itu tidak baik ya. Baik, Bu. Nah, sekarang apakah Resa masih ingat dengan perjanjian di dalam kelas kita? Masih, Bu. Apa perjanjiannya? Datang tepat waktu dan disiplin. Baik. Nah, karena Resa sudah tahu, sekarang bagaimana cara penyelesaian masalahnya Resa? Saya akan tidur lebih awal dan meminta tolong ibu saya untuk membangunkan di pagi hari. Bagus kalau seperti itu. Nah, karena Resa sudah menyadarinya dan akan memperbaikinya, semoga besok tidak datang kesiangan lagi ya. Ya, silakan sekarang Resa masuk ke dalam kelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya, siswa SDN 2 Purwaharja. Menurut saya, penyelesaian kasus tersebut sangat efektif karena menyelesaikan masalah tanpa emosi sehingga siswa menyadari kesalahannya dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade dari SPD, guru UPTD SDN 2 Purwaharja. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Happy Nuningsih, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Banjar. Saya di sini akan menyampaikan testimoni saya tentang pembelajaran yang Ibu Happy laksanakan. Selama melaksanakan pendidikan guru penggerak ini, saya melihat ada perubahan yang terjadi pada pembelajaran yang Ibu Happy laksanakan. Di mana di dalam kelas Ibu Happy sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, seperti dengan mengintegrasikan berbagai macam permainan-permainan untuk menyenangkan bagi peserta didik, sehingga anak didik lebih antusias dan bersemangat. Hal itu pun menjadi inspirasi untuk saya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk saya laksanakan di kelas yang saya ikuti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade dari SPD, guru UPTD SDN 2 Purwaharja. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Happy Nuningsih, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Banjar. Saya di sini akan menyampaikan testimoni saya tentang pembelajaran yang Ibu Happy laksanakan. Selama melaksanakan pendidikan guru penggerak ini, saya melihat ada perubahan yang terjadi pada pembelajaran yang Ibu Happy laksanakan. Di mana di dalam kelas Ibu Happy sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, seperti dengan mengintegrasikan berbagai macam permainan-permainan untuk menyenangkan bagi peserta didik, sehingga anak didik lebih antusias dan bersemangat.
Hal itu pun menjadi inspirasi untuk saya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk saya laksanakan di kelas yang saya ambil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum